Halo, jumpa lagi bersama saya Pater Koma, tuan rumah podcast untuk kali ini. Hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang santai bersama dengan saya di alam yang sangat indah di Bukit Seribu, Kota Waingapu. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol santai dengan seorang tamu saya yang luar biasa yang kebetulan lagi datang ke Kota Waingapu. Anda mau tahu siapa dia? Saya minta tamu saya untuk memperkenalkan diri Anda. Silakan. Terima kasih Pater. Oke, halo semuanya pengikut podcast Pater Koma. Saya Yeti Felicia, biasa dipanggil Yeti. Saya asal dari Sumba, asli orang Sumba, asli di sini. Tapi saya dari Sumba Barat Daya, Pater. Oke, tapi lahir dan besar di Waikabubak, Sumba Barat. Terus datang ke sini karena mengunjungi father saya. Oke. Ya sudah kurang lebih berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun tidak berjumpa. Dan kemudian sekarang setelah kemarin selesai, saya pulang ke Sumba berlibur dan memang ke Waingapu untuk bertemu. Alright, thank you little for your short introduction. Yes. Saya ingin mau bincang-bincang bersama dengan Yeti tentang pengalamanmu selama 4 tahun di kota Yogyakarta. Boleh saya tahu kemarin kamu memilih untuk kuliah di mana? Oke, ini kalau cerita kuliah awal panjang jadinya. Tapi sebenarnya keinginan saya terdalam waktu itu, impian saya adalah jadi guru bahasa Inggris. Oke, I see. Karena saya terinspirasi dengan salah satu guru bahasa Inggris SMA saya yang luar biasa sekali. Kemudian ternyata kayaknya bukan jodohnya ya, Father. Di beberapa tempat tes dan segala macam memang kalau bukan Tuhan yang berkehendak, kayaknya memang tidak akan jadi bagaimanapun usaha kita. Akhirnya kemudian beberapa tempat usaha tidak lulus, tidak cocok di sana. Kemudian sampai akhirnya berdiskusi sama Father juga ya waktu itu ya. Kita discuss tentang apa sih yang ke depan ini, apa nih yang potensial, jurusan apa yang potensial ya waktu itu. Kemudian kita discuss, kemudian muncullah ide pariwisata. Kemudian kita berdiskusi bersama ya Father waktu itu. Kemudian akhirnya saya memutuskan dan kami memutuskan untuk kayaknya pariwisata bagus. Walaupun awal-awal masih kayaknya pengen jadi guru bahasa Inggris. Sampai akhirnya lulus di AMTA, di Ambarukmo, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Kemudian saya di sana tahun pertama semester 1-2 masih biasa. Masuk semester 3 ternyata saya menemukan passion saya ternyata di bidang tersebut. Jadi ya itu akhirnya saya kuliah selama 4 tahun di AMTA Yogyakarta. Boleh saya tahu Yeti, waktu kamu tamat SMA kemarin kan kamu tidak langsung kuliah? Betul. Boleh saya tahu apa ada halangannya di mana tuh? Boleh diceritakan? Betul. Jadi gini ya, kuliah itu buat saya. Jadi waktu kecil kuliah itu salah satu impian saya, mimpi saya yang sangat ingin saya wujudkan. Jadi 2015 waktu itu saya lulus SMA, saya sadar betul keterbatasan segala hal yang saya punya, entah ekonomi, kemudian dan segala macam ya. Saya jujur itu hal yang memang krusial ya, memang penting dan yang membuat saya pada akhirnya tidak jadi untuk kuliah 2015. Kemudian saya tahan setahun waktu itu tidak kuliah, tetapi berkat Tuhan memang luar biasa ya. Saya kemudian mengikuti kegiatan Nusra Youth Day, itu kegiatan orang muda se-Nusa Tenggara waktu itu, betul di paroki Waikabubak waktu itu. Sumba Barat. Betul, Sumba Barat. Nah, kami kegiatan di sana, berdinamika di sana bersama rekan-rekan muda. Kemudian akhirnya ketemulah sama Father ini. Father Koma yang biasa kami panggil Pako. Father Koma ya, Pako ya. Father Koma, Pako. Jadi itu saya kebetulan jadi tim acara waktu itu. Nah kemudian Father ketemu saya, kemudian karena waktu itu senang nyanyi juga, senang musik, ditangkaplah saya pada akhirnya buat lagu ya seperti itu. Kemudian ya itu ada banyak kegiatan yang di 2015 intinya tidak kosong, yang kemudian menjadi tonggak saya, menjadi langkah, menjadi tangga saya untuk
bisa sampai kini bisa ke Jogja, bisa kuliah, bisa melakukan banyak hal, bisa belajar banyak hal lah begitu Father. Jadi 2015 saya tidak kuliah. Saya memang tidak kuliah karena ada banyak hal yang memang keterbatasan yang saya punya yang membuat saya tidak bisa untuk kuliah di tahun 2015. Apa yang paling dalam pada keyakinanmu bahwa kalau keterbatasan itu ada, apa membuat kamu bisa keluar dari keterbatasan itu? Apa yang kamu punyai? Gini, saya percaya saya mengidolakan Agnes Monica. Jadi satu Agnes Monica, ya, oke. Agnes Monica. Ya, oke. Oke, jadi mukanya mirip ya. I wish. Jadi waktu itu satu konser yang waktu itu tahun berapa saya lupa, Agnes Monica sempat konser, kemudian ada satu kalimat yang membuat saya sampai sekarang itu merasuk dalam jiwa saya. Dia bilang gini, dream, believe, and make it happen. Make it happen. Dream, believe, and make it happen. Itu moto saya sampai sekarang. Jadi saya percaya. You took that motto. Yes, I took that motto. Jadi sampai sekarang itu sudah merasuk dalam diri saya. Jadi kalau seandainya saya punya mimpi, kita percaya, kemudian pasti kita bisa mewujudkan itu, apapun keterbatasannya. Dan kemudian percaya akan kalau kita melakukan hal yang baik, itu pasti Tuhan akan memberi jalan. That's what I believe. Oke, itu satu sharing iman yang menurut saya itu sangat luar biasa. Saya ingin tanya lagi, waktu Yeti pindah ke Yogyakarta, kamu kan berjumpa dengan orang yang berasal dari aneka macam budaya, kultur ya. Karena Jogja itu kota pelajar ya. Betul. Boleh kamu bagikan saya bagaimana kamu berjuang di kota yang sangat multicultural? Oke. Gini. Saya ingat lagi satu kalimat dari Bruce Lee, ya, pemain film luar biasa. Pemain film. Ya, dia bilang begini, jadilah seperti air. Air itu bisa jadi bermanfaat bagi seluruh manusia, bisa juga mematikan. Kemudian jadilah air yang sifatnya fleksibel. Dia ketika ditaruh di gelas, dia kan berbentuk seperti gelas. Ketika dia ada di dalam ember, dia bakalan seperti ember. Dia ada di vas bunga, bentuk apapun dia akan menjadi vas bunga seperti itu. Yang saya percaya adalah dimanapun kita berada, bagaimana caranya kita bisa fleksibel, bisa berbaur tanpa menghilangkan nilai diri kita. Sebagai putri Sumba asli, bagaimana kamu bergulat dengan anak-anak misalkan dari Irian Jaya, dari Maluku, dari Jawa? Kamu merasa adakah sesuatu yang membuat kamu bisa survive? Yes, kita kalau seandainya bertemu orang baru, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka hal yang baik, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Bagaimana caranya mereka bisa mengenal kita tanpa kita harus buat sensasi atau apapun itu. Jadi kalau saya percaya, selama saya tidak menghilangkan jati diri saya, karakter saya sebagai orang Sumba, mau berteman dengan siapapun, dimanapun dan bagaimanapun ya. You can still survive. Yes. Alright. Ngomong-ngomong itu, bagaimana mengenai ruang kelasmu di kampus? Bagaimana Yeti sebagai putri Sumba ini bisa menjadi fighter yang kuat dengan teman-temanmu di Jawa yang juga mungkin pandai? Kamu merasa kamu tidak minder? Iya, ya. Bisa kamu bagikan? Bisa, Father. Jadi gimana ya? Mungkin karena karakter saya juga yang fighter ya. I don't know. Jadi dari kecil memang dinamika. Dulu kan sudah biasa panjat pohon jambu ya. Oke, Father, kita buka di sini. Jadi mungkin itu ya, Father. Jadi percaya diri harus. Jadi saya ingat Pater Willy pernah bilang ya, kami orang muda waktu itu, Pater Willy bilang, kita boleh dari kampung tapi jangan sampai kita kampungan. Buktikan ke mereka kita dari kampung lebih jago dari mereka di kota. Jangan karena mereka di kota mereka injak kita. Itu yang membuat saya juga iya, selama saya melakukan hal yang baik dan saya bisa tidak merugikan Anda, kenapa saya harus tidak percaya diri, kan, Father? Nah, boleh saya tahu, Yeti, kemarin waktu kamu lulus itu kamu masuk ke kategori apa? Apakah 1 besar, 4 besar, 10 besar, 8 besar? Ya, di-share aja. Share karena ini. Kamu ini kan sudah 4 tahun baru pulang loh. Iya, 5 tahun lebih tepat. 5 tahun? Iya. Ketika saya pulang sebelum saya lulus, saya belum bawa apa-apa. Apa yang bisa saya banggakan ke orang tua saya, jadi beban keluarga nanti pulang. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin lulus, puji Tuhan, saya jadi lulusan terbaik di angkatan saya.
itu menurut saya bonus, Father. Ya, itu hanya bonus. Jadi bonus saja. Lebih yang saya syukuri terdalam adalah proses yang selama ini saya lewati. Pak terdengar ketika kamu di kampus kamu kan juga menjadi asisten dosen. Boleh saya tahu apakah itu benar? Kamu juga mengajar juga kan mahasiswi? Iya, betul. Jadi waktu itu ceritanya lucu. Jadi dosen saya ini beliau sudah almarhum, Pak Ali Hasan. Waktu itu saya ada pelajarannya beliau marketing waktu itu. Mbak Yeti, tolong bantu saya mengajar di hari Selasa sama Rabu di jurusan UPW semester ini. Materinya ini langsung di depan kelas. Terus tanpa basa-basi, tanpa bertanya lagi, saya langsung aja bilang, Oke, siap. Yeah. So you agree? Yeah, I agree. Without asking, apakah saya dapat uang atau apakah saya akan? You just don't care. Yeah, I don't care. Yang penting, ini kesempatan baik. I'll do it. Gitu. Terus kemudian kasih kesempatan. Oke, Pak. Gitu. Pikiran saya adalah kayaknya ini kan sudah ada materinya, tinggal dibawakan seperti itu. Terus beliau bilang, ada buku saya kan? Oh iya Pak, iya tolong buka di alam itu. Ya sudah silahkan. Nah gimana Pak maksudnya Pak? Ya buka, ya itu yang diajar. Oke. Jadi oke Pak, siap. Yeah. Jadi waktu itu saya cuma punya beberapa hari saya pelajari materi yang diberikan, kemudian harus dibuat PowerPoint sendiri. Itu yang pertama kali. Jadi itu masih cuma pertemuan 1 atau 2 kali. Were you a little nervous for the first time you taught before your class? Of course, Pak. Setiap apapun hal pertama yang dilakukan pasti nervous. Kemudian berikutnya saya pikir cuma sekali atau 2 kali pertemuan. Ternyata dia kasih saya 1 semester full. 1 semester full dengan materi yang saya buat. Saya harus belajar lagi, gali sendiri, pelajari sendiri, sampai soal ujian UAS. Kemudian sampai semua hal nilai sampai sekarang. Pokoknya terima gaji lah bapaknya. Maaf ya Pak Hasan. Nanti Pak Hasan diminta nonton ya. Tuhan dia di surga sekarang. Ada juga dari Sumba juga. Puji Tuhan itu jadi pengalaman yang luar biasa. Berdinamika dengan anak-anak yang juga luar biasa. And then finally you believe that everything is under God's control. Iya. Kalau saya percaya dengan pilihan Father. Ini sejujurnya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita pilihan. Tuhan kasih saya begitu banyak pilihan. Tergantung saya memilih yang mana dan be responsible yang sudah saya pilih. Ngomong-ngomong ketika Yeti sambil kuliah kan Pak terdengar kamu juga sambil kerja. Iya betul. Boleh kamu share kamu enggak? Kamu bisa dapat income kan dari situ? Iya. Could you please tell me about your story? Ya, jadi selama kuliah tuh jadi prinsipnya saya ketika sebelum kuliah saya bilang apapun hal positif yang kesempatan positif akan saya ajar. Dia positif saya ajar dulu. Orang loli nih. Iya. Jadi pokoknya dia positif dulu, saya hajar dulu soal dia dapat uang dan bagaimana saya kesana atau bagaimana prosesnya. Pokoknya iakan saja dulu. Akan pasti akan ada hal baik di balik itu. Jadi itu Father yang saya lakukan. Jadi selama saya di Jogja, saya bernyanyi, kemudian suara singing siapa all yang the tidak suka time. suaranya Little? No, pasti ada juga. Singing, terus kemudian ikut volunteer di mana-mana. Kemudian masuk dari tim surveyor di salah satu anak perusahaan BUMN di Jogja. Tim surveyor itu selama 4 tahun dari awal saya kuliah. Itu kemudian training di hotel-hotel itu tidak dapat gaji. Jadi pokoknya training. Kalau training kan tidak dapat gaji, kita belajar. Yang penting dapat sertifikatnya buat portofolio. Tapi dapat makan. Iya, of course. Itu kan irit belanja tuh. Iya betul, anak kos. Jadi kerja juga. Kemudian saya pernah jadi kasir di kafe juga. Kasir di kafe. Ya intinya semua hal yang menurut saya bukan negatif, saya akan hajar itu. Kesempatan itu akan saya gunakan sebaik-baiknya. Kemudian waktu itu Pesparani 1 juga. Waktu itu ke Ambon. So you went to Ambon? Yes, I went to Ambon. Join the choir. Jadi saya bela Jogja, bukan bela NTT. Maaf. Jangan sampai karena warna kulit sama. Ikut audisi waktu itu ya. Di audisi diselenggarakan itu 1 Jogja. Jadi se-DIY itu diselenggarakan waktu itu. Dan yang dipilih kami cuman berapa ya? 30 apa ya? Karena waktu itu kan Pesparani campuran, paduan suara campuran. Jadi waktu itu
setelah lihat pengumuman ternyata saya lolos. Oke, you surprised? Iya, I really surprised. Jadi saya sangat-sangat terkejut. Ternyata saya lolos dan Oke. apa namanya loh? Ya tidak berharap tapi akhirnya lolos ya puji Tuhan. Dua orang kami orang timur yang kemudian bela Jogja waktu itu. Jadi ya itu dia akhirnya sampai ke Ambon dan sampai di sana ketika ada orang timur yang tampil ya saya digangguin sama teman-teman saya. Oke. Kamu ngapain di sini? Kamu bela teman kamu sana. Oke. Jadi dicanain gitu seperti Alright. Yeti, kamu ini kan 5 tahun baru pulang. Iya. Apakah kamu bikin surprise untuk mamanya? Apa yang kamu sampaikan kepada mama? Mama kan pasti ingin kamu pulang setiap tahun. Ya. What did you do with your mom? I do nothing. Saya tidak melakukan apa-apa ke mama. Saya tidak menjanjikan apapun ke mama. Jadi saya hanya selalu bilang ke mama tuh percaya saja. I'm okay. Saya sedang berusaha untuk jadi lebih baik di sini. Jadi don't worry. Karena mama juga tahu karakter saya yang memang keras juga. Keras kepala. Orang pala itu memang keras. Jadi karakter keras kepala. Jadi mama juga tidak tidak begitu itu juga tidak begitu tanya yang apa segala macam, tidak yang meragukan juga. Sampai akhirnya ketika kemarin mama sudah tahu saya lulus, sudah wisuda. Nah itu baru mulai mama kode. Jadi kan waktu itu kan kemarin masih kerja di salah satu hotel di Jogja. Mama kasih kode. Jangan terlalu kerja, pulang sedikit, biar bisa lihat muka, terus ya. Terus pikir lagi juga, oh iya, selama kapan lagi ada waktu untuk bisa sama mama. Kayaknya kalau selama berapa tahun saya di sana belum pernah mama bilang seperti itu. Sampai akhirnya ketika keluar kalimat itu kayaknya memang rindu. Jadi saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, Father. Kemudian memutuskan untuk pulang ke Sumba. Tidak kasih tahu mama juga. Jadi yang tahu Another surprise. Jadi saya kasih tahu Kak Reni aja, kakak perempuan saya di Tambolaka, di Sumba Barat Daya. Jadi saya tahu kakak Reni. Kemudian karena memang mau tidak mau kakak perempuan harus tahu, kakak perempuan kakak tertua. Jadi saya kasih tahu kakak, WA kakak untuk pulang. Dan mama tidak kasih tahu mama. Akhirnya sampai di rumah ya surprise, I'm here, and then you too. I was so surprised when I called you, but you told me that you were in Sumba Barat. Yeah. Okay, anyway, later could you tell me some more stories about kamu ini kan sudah punya modal, aslinya pengalaman di Jogja. Kamu mau katakan apa kepada anak-anak Sumba yang sekarang ini baru mau kuliah di Jogja? Kira-kira kamu bisa share buat apa sih yang harus mereka lakukan di Jogja? Wow. Tidak hanya jalan-jalan ikut orang Sumba semua, kamu kan punya pengalaman sangat banyak dari cerita ini. Can you share some? Tentu Father. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kuliah, saya sarankan seperti ini. Ketika kita pergi dari tempat kita berasal atau merantau kuliah, tujuan kita bukan hanya untuk dapat nilai bagus. Jadi exactly. Saya percaya saya ke Jogja tuh bukan untuk nilai bagus, bukan hanya untuk sekedar kuliah saja, tapi saya mau belajar banyak hal yang tidak saya dapatkan ketika saya di Sumba. Kenal dengan orang banyak, kesempatan yang banyak, pergi keluar. Jadi sebisa mungkin jangan pulang kampus, pulang. Tapi bagaimana bisa ada kegiatan, bisa ada kenalan banyak, bisa tahu karakter orang, bisa ikut volunteer apapun, selagi dia positif hajar aja. Kalau saya prinsipnya seperti itu, Father. Jadi saya pengen ajak teman-teman, jadi ayo kalau seandainya memang pengen kuliah, jangan tujuannya hanya kuliah saja. Ada banyak hal ngumpul orang Sumba gitu ya. Betul. Jadi ada banyak hal yang bisa kita belajar di sana gitu, dimanapun ya kalian merantau. Jadi ada banyak hal sekali yang bisa kita pelajari, entah itu bergaul dengan banyak orang. Karena kuliah atau merantau buat saya itu, Father, itu bagaimana kita belajar untuk pertama tanggung jawab, belajar mandiri, belajar untuk latih mental, belajar untuk
berbicara, belajar untuk berbaur dengan orang banyak, belajar untuk bagaimana kita bisa fleksibel, bisa menjadi diri lebih baik, perbaiki banyak hal dan belajar semua hal yang tidak kita dapatkan di Sumba, Father. Jadi ketika cerita lucu ketika Pesparani itu saya rela untuk tidak UAS hanya untuk bisa pergi ke Pesparani. Oke. Iya, jadi tapi saya pergi ke Pesparani tanpa ada sesuatu juga. Jadi karena saya yakin bahwa Pesparani ini modal nih kapan lagi. Saya ketemu ketua jurusan saya waktu itu. Pak, saya mau dengan jaminan percaya diri sekali saya Father. Jadi pokoknya pede yang entah hilang akal kayaknya waktu itu, hilang rasa malu. Jadi pergi ke ketua jurusan langsung karena jadwal berangkat ke Ambon pas UAS. Saya pergi ke ketua jurusan, saya bilang, Pak, saya mau ke Ambon, saya bawa nama AMTA juga. Jadi kalau seandainya saya ada sertifikat, saya akan bagikan sertifikat saya ke kampus ini. Jadi izinkan saya untuk tidak ikut UAS. Kemudian nanti saya akan ke Ambon, Pak, kurang lebih 1 minggu. Nah, bagaimana Pak solusi dari Bapak untuk saya biar bisa pergi ke Ambon tapi tetap bisa ikut UAS, Pak? Terus akhirnya setelah diskus, Bapak ketua jurusan waktu itu akhirnya mengiyakan. Oke. Saya mengiyakan, dia mengeluarkan surat izin buat saya resmi, kemudian tanda tangan rektor. Setelah itu kasihlah ke fotokopi dan kasihlah ke masing-masing dosen. Jadi saya waktu itu Father semester berapa saya tidak UAS, kerjakan tugas di rumah. You just told about that now to me. Yes. Oke, Yeti, setelah kamu ceritakan pengalamanmu selama kuliah di Jogja, kamu sudah selesai kuliah resmi, kemudian ke depan kamu rencana mau kemana? Oke. Apakah tinggal di Sumba, tinggal di manapun kamu suka, kamu biarkan waktu mengatur kamu atau gimana? Iya, saya Father percaya selagi masih muda, saya akan hajar dimanapun. Lagian sekarang kalau saya percaya Sumba itu tidak terlalu jauh kok, dekat sekali. Dengan semua akses yang sekarang tersedia, bisa 1 hari, 1 jam juga sampai. Jadi saya akan pergi kemana saja yang saya akan mau. Selagi itu positif dan artinya saya tidak akan merubah jati diri saya. Kemudian bagaimana kita bisa bawa nama Sumba dimanapun. Jadi ada yang pernah bilang gini, kalau kau buat baik, pukul dada dan bilang ke seluruh dunia kalau engkau dari Sumba. Tapi kalau engkau buat sesuatu yang bikin nama buruk Sumba, tolong jangan pernah sebut namanya Sumba. Jadi makanya saya bilang saya akan pergi sejauh mungkin dan biarkan nama Sumba itu bergema dimanapun saya berada. Harapan kamu setelah kuliah di AMTA nih, kamu bidiknya kemana nih? Tetap di pariwisata atau kemana? Atau kamu mau gelut bidang apa aja? Saya kebetulan sekarang itu sedang tertarik dengan public relation karena berkaitan sama pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian sama marketing. Jadi entah itu di pariwisata, karena jurusan pariwisata tuh Father masuk di semua lini. Jadi mau dimanapun dia masuk, mau di hukum dia masuk, mau di perusahaan dia masuk, mau di industri dia masuk, mau di guru juga dia masuk, mau dimanapun dia masuk. Jadi sekarang saya targetnya itu, tapi we don't know ya Tuhan bilang apa, karena kitanya bisa berencana dan ya semoga pilihan saya tetap di jalan yang saya mau, karena kita tidak tahu ada kesempatan lain. Jika saya kasih 2 pilihan, kamu lebih suka swasta atau lebih suka negeri? So please answer me honestly. Swasta sih. Which one do you prefer to be, swasta atau negeri? Prefernya ya. Kalau sebenarnya dua-duanya sih ya suka juga. So you just read the possibility. Ya, I read the possibility. Tapi saya prefer ke swasta karena saya tahu betul karakter saya pengen tidak bisa diam dan entahlah bagaimana saya karakter. Jadi ya Father tidak mau terkekang, tidak mau tidak mau bergelut dengan satu hal saja. Tidak mau limit ya. Iya, pengen kalau bisa semua kesempatan dan ada hal baru, kalau saya mampu kenapa tidak? Why not? Oke, the last one. Di masa pandemi ini masih banyak juga anak Sumba yang kuliah online. Yes. Kira-kira Yeti mau kasih apa tips buat mereka yang sudah kuliah sekarang tapi masih online, yang ada yang masih banyak tinggal di Sumba? Betul. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan? Kalau dari saya buat semua teman-teman yang mau kuliah, semangat, tetap semangat. Pokoknya
sekarang memang terbatas ya Father semua hal ya. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Mau tidak mau kita harus di rumah. Kalau saya tidak di rumah, saya malah menyarankan sebisa mungkin kamu punya waktu sedikit di kos. Jadi pergilah. Jadi lakukan kegiatan yang positif sebisa mungkin. Waktumu di kos hanya untuk Sabtu Minggu. Kalau bisa Sabtu Minggu jalan lagi aja. Pergi kemana saja. Jadi tips saya buat teman-teman, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk kuliah, tetap punya mimpi, jangan sampai karena pandemi mimpinya kalian bisa padam. Nyalakan terus api mimpi itu dalam hati, dalam pikiran. Pokoknya jangan berhenti berusaha. Karena sekarang internet dan segala macam akses luar biasa sekali. Kemudian teman-teman yang mungkin punya kehidupan yang baik, artinya dari ekonomi, dari kehidupan keluarga, jangan sampai menyia-nyiakan itu. Karena buat saya harus berusaha sangat keras untuk bisa seperti teman-teman. Jadi tolong sekali jangan pernah sia-siakan itu, lakukan yang terbaik. Walaupun online, pokoknya hajar aja. Walaupun online tetap terus ikut. Dan kalau seandainya ada, biasa kan sekarang itu ada webinar, ada pertemuan meeting yang online. Kalau ada flyer atau brosur online yang mau ikut kegiatan atau meeting online, harus ikut. Jadi itu salah satu buat kalau dapat sertifikat jadi portofolio teman-teman ketika kerja. Karena kalau kerja tuh Father, saya merasakan betul nilai tidak diperhitungkan. Jadi nilaimu 4,5, 10 juga tidak akan dipikirkan. Pengalaman tuh lebih luas dari nilai. Betul, beda. Jadi saya ingat ketika wawancara HRD saya bilang, buat apa saja kamu selama kuliah? That's the question. Jadi saya cerita segala macam. Oke, besok langsung masuk kerja. Bla 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 bla. Gitu. Jadi so terima kasih Yeti untuk semua pengalaman Anda sebagai orang muda, juga tips-tips kamu untuk bagikan kepada teman-temanmu di Sumba ini juga di seluruh Indonesia. Semoga Yeti terus berjuang. Apapun yang terjadi ke depan, itu semua datang dari kerja keras, tanggung jawab, dan juga komitmen. Betul. Kata terakhir, apa yang bisa kamu sampaikan sebagai filosofi hidupmu untuk orang-orang yang sedang menonton podcast Peter Koma? Saya cuma pengen bilang motonya saya saja Father. Jadi yang saya sudah bilang. From Agnes Monica. Repeat it. I repeat it. Jadi dream, believe, and make it happen. Apapun mimpimu, percaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk wujudkan itu. Dan jangan lupa jadi air dimanapun kalian berada. Jadilah air. Bisa menghancurkan, bisa berguna juga. Thank you untuk sharing singkat kita sore ini. Thank you Father. Di bukit apa nih kita? Di bukit apa? Bukit Seribu. Kenapa disebut Seribu? Karena banyak bukitnya. Do you enjoy our podcast di sana? I really enjoy with the beautiful view here. Wow. Alright, thank you Father. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. See you Sunday. See you. Okay.